Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-51. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan lanjutan pertarungan hebat yang terjadi antara Joshua dan juga Kaisar Lucifer. Lucifer bertanya, kenapa Joshua bisa menahan serangan pedang darinya, padahal kekuatannya sudah mencapai tingkat tertinggi. Joshua menjawab bahwa Lucifer hanya salah paham tentang kekuatannya. Joshua menyebut bahwa kekuatan dari Lucifer tidak seperti ini. "Cukup, diam saja. Memangnya kau tahu apa?" ucap Lucifer yang kini telah berada di hadapan Joshua dengan pergerakan yang sangat cepat. Sungguh gila, kekuatan macam apa yang digunakan oleh Lucifer. Serangannya sungguh membuat Joshua sang manusia super menjadi terdesak. Joshua berkata di dalam hatinya, "Kau memang sangat kuat. Bahkan jika aku lengah sebentar saja, kepalaku sudah pasti hilang." Sulit untuk menjaga jarak saat melawan musuh yang bisa bergerak dengan cepat mendekat. Joshua kemudian berusaha untuk tetap mempertahankan kendalinya. Dia mencoba untuk mengatur jarak dengan musuhnya dengan tombak di tangannya. Dia berusaha menciptakan celah untuk bisa mendaratkan serangan mematikan terhadap musuhnya yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Lucifer. Joshua memperkuat serangan tombaknya. Sungguh kekuatan Joshua juga tak bisa dianggap remeh. Dengan tombak itu, Joshua berhasil memecah serangan dari Lucifer. Bahkan Lucifer sendiri tidak percaya. Tidak hanya menahan serangan pedang yang bisa menebas naga legendaris, apa dia juga bisa terus maju ke depan tanpa memberiku kesempatan. Setiap ayunan tombaknya terasa seperti bisa membelah bumi. Kekuatan apa yang dia miliki sebenarnya? Tanya Lucifer di dalam hatinya. Joshua terus saja menyerang Lucifer di sana. Sungguh pertarungan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh mereka berdua. Situasi pertarungan kini lebih menguntungkan Joshua. Joshua berkata, "Kau membuat kesalahan besar." Lucifer membenci segala sesuatu tentang Michael, dan senjata yang paling disukai Michael adalah pedang. Joshua kemudian berhasil melepaskan pedang dari pegangan musuhnya. Sungguh tidak mungkin. Bagaimana Joshua bisa sekuat ini? Joshua menegaskan bahwa senjata asli dari Lucifer adalah tombak, sama seperti dirinya. Entah kenapa Joshua bisa mengetahui tentang Lucifer, dan dia yakin bahwa yang disebut oleh Kaisar Swallow itu adalah kebohongan. Joshua kemudian juga mengatakan bahwa yang membuat kontrak dengan Kaisar Swallow itu bukanlah Lucifer, namun dia sebenarnya adalah Azazel, fallen angel yang lain. Tentu saja Kaisar Swallow tersebut tidak percaya. Dia memerintahkan kepada Joshua untuk diam. "Kau pikir aku akan percaya dengan omong kosongmu itu? Bahkan kau bicara tanpa ada bukti. Aku tidak akan jatuh ke dalam permainan kata-katamu," ucap Kaisar Swallow. Joshua kemudian mendapat kesempatan untuk menyerang musuhnya. Dia menggunakan skill yang disebut dengan Magic Spear Art level 7. Kekuatan yang sangat mengerikan. Tombak dari Joshua bahkan mampu membelah langit dan dimensi di dunia manusia. Joshua kemudian menghembuskan nafasnya karena dia sudah mengeluarkan kekuatan sejauh ini. Tentu saja dirinya pun telah memakai mana yang sangat banyak. Saat dia mengira sudah berhasil mengalahkan musuhnya, tiba-tiba cahaya berwarna putih datang menuju dirinya.
Joshua pun terkejut menyadari serangan cepat itu datang ke arahnya. Joshua mencoba untuk menahannya dengan Magic Spear Art level 6. Serangan yang lagi-lagi membuat Joshua harus menghindar dan menangkisnya. Berkali-kali serangan keduanya saling tembus-menembus pertahanan mereka. Namun apa yang terjadi? Kali ini Joshua tak mampu untuk menghindar. Ia terkena serangan pedang dari musuhnya dan terluka parah. Sial, ini buruk. Aku tidak menduga dia akan mencapai awakening keduanya secepat ini, ucap Joshua di dalam hatinya. Lihatlah kini Kaisar Swallow yang mengaku Lucifer itu telah berubah wujud. Dia kini memiliki sayap di tubuhnya dan tanduk di kepalanya. Sungguh wujud yang mengerikan. Joshua yang terluka kemudian terjatuh dari udara. Sekarang dia sudah lebih kuat dariku, ucap Joshua di dalam hatinya. Kita kemudian diperlihatkan sesaat Joshua mengeluarkan skill yang dapat membelah langit dan bumi. Semua hal yang terkena aura milik Joshua hancur menjadi partikel-partikel kecil, terpecah dan tersusun kembali sesuai keinginan dari Joshua. Jika proses penyusunan kembali dilewati, maka dia akan hancur hingga ke tingkat atom dan berakhir lenyap. Menghadapi kondisi di ambang tubuhnya yang akan lenyap, Lucifer tidak ingin berakhir seperti ini. Apakah ini rasa takut akan kematian? Keinginan untuk bertahan hidup membuatnya meneriakkan nama itu. Nama yang disebutkan oleh Joshua sebelumnya, yaitu Azazel. Nama yang sama sekali tidak ingin dia akui. Azazel. Kaisar Swallow itu memanggil nama Azazel di ambang kematiannya. Mereka yang membuat kontrak dengan Demon memiliki kondisi awakening tertentu jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Untuk Lucifer, syarat untuk awakening keduanya adalah dengan memanggil nama asli dari kontraktor yang dimaksud. Oleh karena itu, Lucifer memanggil nama Azazel dan dia meminta kekuatan darinya. Seketika itu juga, tubuhnya menerima keberadaan dari Azazel. Faktor dan kenyataan tak terduga lain yang tidak diketahui oleh Joshua pun muncul. Lucifer yang kini mengalami awakening keduanya dengan cepat keluar dari kematian dan menyerang Joshua. Sesuatu yang tidak diketahui tentang Azazel di masa lalu. Joshua kini terluka parah. Ikarus kemudian memerintahkan kepada semua pasukannya untuk ikut bertarung dan segera memberikan perlindungan terhadap Joshua. Namun Lucifer kemudian memberikan serangan ke arah Ikarus. Beruntung, Theta masih sempat untuk menahan serangan dari musuh terkuat itu di sana. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan dari seorang Kaisar Swallow. Pantas saja dia berani menyerang kekaisaran Avalon. Meski Theta berhasil menahan serangan itu, akan tetapi efek dari penghancurnya masih terasa di sekitar mereka. Iselin berhasil menangkap Ikarus yang terpental akibat kekuatan serangan dari Lucifer. Hanya dengan satu tebasan pedang aura saja sudah sekuat ini. Kalau dia mau, dia bisa saja melenyapkan kami sekaligus, ucap Theta di dalam hatinya. Theta yang saat ini telah terluka, bingung kenapa Lucifer masih membiarkan mereka hidup. Apakah dia sengaja bermain-main dengan kami? Lucifer kemudian menegaskan bahwa giliran para Kroco itu nanti saja setelah dia membunuh Hero King terlebih dahulu. Joshua rupanya masih bisa bertahan dan kembali ke atas. Dia berkata, "Aku takut semua tidak terlaksana sesuai dengan keinginanmu." Lucifer kemudian membalas, "Bahkan setelah merasakan perbedaan kekuatan tadi, kau masih bisa bicara seperti itu? Tidak mungkin kau bisa memenangkan perang ini. Itu sudah hukum alam yang tak bisa diganggu-gugat." Lucifer kemudian bertanya, "Kenapa Joshua masih saja membual? Bukankah kau sudah mencapai batasmu?" Tanyanya kepada Joshua. Joshua yang sudah semakin melemah, bahkan tangannya terlihat gemetar. Luka yang dia terima saat berada di Demon Realm 100 tahun yang lalu masih belum sembuh sepenuhnya. Selain itu, mempertahankan para pasukan zombie juga membuatnya sampai pada batasan kekuatan. Secara fisik, Joshua memang sudah sampai kepada batasnya.
Satu-satunya jalan untuk memenangkan pertarungan ini adalah dengan bertahan sampai akhir, meski Lucifer tidak akan membiarkannya. Hanya ada satu cara untuk membangkitkan Azazel. Dengan tombak yang dipenuhi dengan kekuatan Creation of Heaven dan Earth ini, seharusnya aku bisa bertahan sampai batas tertentu, ucap Joshua. Joshua kemudian memulai aksinya lagi. Dia mencoba untuk menyerang Lucifer dengan tombaknya. Lucifer juga tidak tinggal diam. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Lucifer bergerak ke arah Joshua di sana. Pertarungan pun berlanjut lagi. Lucifer dan Joshua masih sama-sama bisa bertarung dan saling menangkis serangan satu sama lainnya. Joshua menilai kalau kecepatannya tidak terlalu berubah, dan dia merasa masih bisa mengikutinya. Joshua mencoba untuk beradu serangan dengan Lucifer. Akan tetapi kekuatan Lucifer sekarang ini mungkin lebih dari Joshua, sehingga Joshua pun dibuat kewalahan menahan serangan darinya. Bahkan hanya dengan satu serangan saja, tombak Joshua dibuat retak seperti itu. Lucifer kemudian berkata, "Hei, di mana bualanmu yang tadi? Sekarang akan kuambil titel Hero King untuk diriku sendiri." Joshua kemudian memutar tombaknya, dan seketika itu juga pedang milik Lucifer menjadi goyah. Joshua terus saja memainkan tombaknya untuk bisa menyerang musuh. Alhasil Joshua berhasil menebas Lucifer dengan tombak tersebut. Teknik bertarung yang sangat hebat juga diperlihatkan oleh Joshua. Bajingan, Lucifer makin kesal dengan Joshua. Lucifer kemudian bergerak melewati Joshua. Dia sangat kesal bagaimana bisa Joshua masih bisa melawan kekuatannya. Lucifer mencoba untuk menyerang Joshua lagi. Akan tetapi Joshua dengan lincah masih bisa menghindari serangan tersebut. Lucifer tidak akan membiarkan Joshua lepas begitu saja. Pertarungan masih saja terus berlanjut. Joshua lagi-lagi memutar tombak di tangannya. Lucifer terus berusaha untuk mendaratkan serangannya lagi kepada Joshua. Di sisi lain, Joshua juga masih mampu untuk menangkis serangan dari Lucifer dengan mudah. Bahkan Joshua berhasil membalas dan mendaratkan serangan di tubuh Lucifer. Lucifer juga langsung membalas serangan tersebut. Joshua terkena tendangan kungfu dari seorang Lucifer. Joshua nampak terlempar jauh setelah menerima tendangan dari Lucifer. Lucifer tertawa dan terus menyerang dengan skillnya. Joshua kemudian bergerak dengan cepat seperti kilat. Dia berhasil melewati serangan dari Lucifer dan kini telah tiba di hadapan musuhnya itu di sana. Bentrokan serangan lagi-lagi terjadi. Nampak Joshua masih bisa bertarung dengan baik, meski dia sudah menggunakan kekuatan sebanyak ini. Lucifer bertanya, "Apakah kau masih berani melawanku? Apa kau pikir aku akan tertipu lagi?" Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Joshua berhasil menendang Lucifer dengan tendangan yang sangat kuat. Lucifer bertanya, "Kenapa bisa seperti ini? Seharusnya aku sudah jauh lebih kuat darinya. Kenapa serangannya selalu mengenaiku?" tanya Kaisar Swallow tersebut. Joshua berkata, "Apakah kau bingung kenapa kau bisa kalah saat beradu serangan denganku? Aku juga tahu kalau kau itu lebih kuat dariku. Tapi kekuatan sejati hanya datang setelah kau melalui usaha dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang kurang darimu adalah pengalaman. Jadi, wajar jika ada orang yang mendapatkan kekuatan dengan instan bisa dikalahkan dengan mudah," ucap Joshua. Lucifer memerintahkan kepada Joshua untuk diam. "Jangan senang dulu, karena bisa menyerangku beberapa kali. Pengalaman bisa diatasi dengan bakat. Dengan kekuatan yang melimpah ini, temuilah akhir hidupmu bersama dengan negara ini, Hero King," ucap Lucifer yang kemudian telah tiba di hadapan Joshua. Lucifer bersiap untuk menyerang Joshua dengan pedangnya. Joshua kemudian mengaktifkan magma dan Stormwind untuk menahan serangan tersebut. Bentrokan serangan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Sungguh kekuatan mereka berdua berada di luar nalar manusia. Joshua terus berusaha untuk memenangkan perang ini, dan dia yakin kalau kesempatan itu akan datang.
Sedangkan Lucifer berkata di dalam hatinya kalau dia masih membutuhkan kekuatan lagi. Kekuatan yang cukup untuk melenyapkan dalam satu serangan. Lucifer kembali memanggil Azazel dan meminta kekuatan tambahan untuk mengalahkan Joshua dalam satu serangan ini. Joshua kemudian melihat ada celah di sana. Dia kemudian bergerak dengan cepat menuju Lucifer yang siap menyerangnya. "Jangan kau pikir kau bisa menahan serangan ini," ucap Lucifer. Joshua kemudian mencoba menyerang lewat sisi samping. "Kau terlalu fokus pada kekuatan besar," ucap Joshua. Lucifer tak menyangka kalau Joshua bergerak ke arah sampingnya. "Sekarang saatnya kau bangkit, Azazel," ucap Joshua. Lucifer sudah tak dapat menghindari serangan Joshua tersebut di sana. Sungguh serangan yang sangat kuat berhasil mengenai tubuh dari Lucifer. Lucifer kemudian berteriak kesakitan setelah terkena serangan dari Joshua. Efek kehancurannya pun sangat luar biasa. Lihatlah bagaimana kekuatan Joshua yang sangat besar itu. Kalau dia mau, dia bisa saja mengambil alih kerajaan dengan kekuatannya tersebut. Di sisi lain, Theta dan Iselin membuat dinding penghalang agar efek penghancur dari pertarungan itu tidak mengenai mereka. Sesuatu yang mengejutkan kemudian nampak jelas di mata Theta. Dia melihat kepada demon Lucifer yang masih bisa bertahan. Namun dalam keadaan duduk seperti memberikan penghormatan. "Saya Azazel, dengan segala kerendahan hati, saya memberi salam hormat kepada Sang Shining Darkness dari Demon Realm, Archduke Lucifer." Entah apa yang terjadi. Kenapa tubuh dari Kaisar Swallow itu mengaku kalau dia adalah Azazel, dan malah dia tunduk di hadapan Joshua. Selain itu, Joshua juga dipanggil dengan sebutan Archduke Lucifer olehnya. Sungguh cerita ini semakin menimbulkan misteri dan semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.